Dulu kami hidup tak susah, mencari kerja sangat mudah. Tetapi kini pengangguran Semakin banyak gak karuan. 10 juta lapangan kerja, tetapi bukan untuk kita. Kerja, buruh asing yang kerja. Anak-anak bangsa tetap nganggur aja. Di sana sini orang menjerit, Harga-harga selangit, hidup yang sulit. sembako naik, listrik naik, Di malam buta BBM ikut naik. Buset. Pajak mencekik, usaha sulit, tapi korupsi subur, Penguasanya makmur, rumah rakyat kau gusur, nasib rakyat yang kabur. Awas kursimu nanti tergusur. beban hidup kami sudah nggak sanggup. pengennya cepat-cepat tahun depan. 2024 Anies Presiden. Ku ingin presiden yang cinta pada rakyatnya. 2024 Anies Presiden. Bukan presiden yang suka memenjarakan ulama dan rakyatnya. Hidup Anies Baswedan, Presiden 2024. Oke, kalau rezim hari ini sudah dianggap gagal, kemudian ada pergantian ataupun ada pemilu yang dipercepat lah, anggapnya misalkan begitu kan. Kalau pihak yang sebelah sono itu kan selalu menggaungkannya pemilu ditunda ya. Kalau kita sebaliknya lah, pemilu dipercepat, ya pemilu dipercepat. Nah, penggantinya siapa yang cocok dalam kondisi Indonesia dalam masa ini? transisi. Kalau dalam masa transisi menurut undang-undang ya triumvirat. Yaitu kalau presiden dan wakil presiden mengundurkan diri, maka yang menjabat sebagai pejabat sementara itu adalah triumvirat, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam tempo 6 bulan diadakan pemilihan. Wapres gimana Wapres? Kalau presiden dan wakil presiden dianggap mengundurkan diri, kecuali presiden mengundurkan diri, wapres tidak, maka wapres otomatis. Tapi kalau satu paket presiden dan wapres mengundurkan diri, maka triumvirat. Nah, siapa yang paling berpeluang ini antara Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri? Ya mungkin Prabowo Subianto yang memungkinkan karena dia punya kekuatan politik real di DPR, ya kan? Dan dia bisa berkoalisi dengan PDIP. Bisa saja Puan Maharani jadi wakil presidennya Prabowo sampai dengan 2024 atau sampai dengan diselenggarakannya pemilu yang dipercepat. Ini kalau menurut undang-undang. Oke. Pak Solihin ada Ya, tanggapan? jadi kalau yang saya dengar dari Profesor Mahfud MD, ada satu TAP MPR yang kurang lebih ya, ini isinya itu bahwa apabila seorang pemimpin sudah tidak dipercaya lagi, sudah tidak mampu lagi, maka secara etika, secara moral itu harusnya mengundurkan diri ya. Nah, tapi tadi apabila memang mengundurkan diri juga mereka tidak mau ya akan dimundurkan. Sekarang rakyat ini sudah betul-betul sudah tidak percaya sama sekali kepada rezim sekarang. Ini tinggal nunggu bom waktu saja, tinggal nunggu momentum yang tepat ya. Insya Allah tidak akan lama itu rezim ini akan dimundurkan oleh rakyat itu. Nah tadi kalau misalkan dua-duanya ya triumvirat ya, dan ini akan
pemilu dipercepat. Nah, setelah pemilu itulah kemudian kita memilih pemimpin yang betul-betul memenuhi kualifikasi dan juga kompetensi yang betul-betul bisa memimpin bangsa ini dulu secara baik seperti itu. Kira-kira sosoknya, Pak? Gini, saya itu sudah merenungkan, merenungkan dan juga menganalisa ya dari sekian calon presiden ya yang memenuhi syarat itu hanya Anies Baswedan. Gitu. Kenapa? Gini, saya ada 20 ya, 20 kelebihan dari Anies Baswedan. Ya. Ini mungkin karena saya tidak hafal jadi saya bacakan aja. Ini ketulisan dia sendiri sebenarnya. Tapi karena kalau ini sebenarnya ini kehebatan Anies Baswedan ya. Selain dia sudah teruji ya di Jakarta, di dalam memimpin Jakarta selama ini betul berhasil ya. Ini penilaian ini bukan sekedar dari istilahnya pendukungnya saja ya, tetapi penilaian keberhasilan ini juga orang-orang yang netral seperti itu ya. Nah, gini, ini karakter Anies Baswedan yang tidak dimiliki oleh calon-calon lain. Pertama adalah capable, cakap, ya. Cakap dalam segala hal. Yang kedua udah jelas amanah, ya, amanah. Yang ketiga cerdas, cerdas ya. Yang keempat itu tegas dan berwibawa, tegas dan berwibawa. Ya. Yang kelima adil, adil. Yang keenam berani, termasuk menutup reklamasi, ya, berani. Ya. Yang ketujuh dekat dengan rakyat, ya. Yang kedelapan santun dan akhlaknya terpuji. Yang kesembilan banyak kerja sedikit bicara, nah, kerjanya lebih banyak ya. Kemudian yang ke-10 berwawasan masa depan. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan visioner, kemudian yang visioner. Jadi selalu menerawang ke depan. Yang ke-11 sudah jelas soleh. Ya. Ke-12 ya, cinta ulama dan umat Islam. Ini penting ya bagi umat Islam. Anies Baswedan insya Allah didukung oleh para ulama. Ya. Ulama golongan manapun juga pasti dukung. Karena Anies Baswedan itu cinta ulama dan umat Islam. Yang ke-13 itu ya mengayomi semua pemeluk agama. Ya. Jadi Anies Baswedan adalah bapaknya toleransi. Ya, ini yang perlu orang tahu ini ya. Yang ke-14 adalah kreatif dan inovatif. Ya. Yang ke-15 fasih dalam berbahasa Inggris. Sudah teruji ketika keluar negeri ya. Yang ke-16 memiliki hubungan internasional yang baik. Ya. Ke-17 jujur atau sidik ya. Ke-18 menepati janji. Ya. Beda dengan yang sekarang ya. 19 sederhana, ke-20 tidak KKN. Nah, ini yang baru ketemu itu. Itu yang terakhir ya. Baik. Nah, dari sekian banyak yang disampaikan, saya yakin Pak Tarmizi sebagai orang dekatnya Pak Anies, saya bisa katakan begitu karena kita lihat di berbagai media banyak foto bareng sama Pak Anies nih, Pak Solihin. Luar dalamnya.